Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kali ini kita akan menjelaskan mengenai aplikasi sistem informasi cuti berbasis web pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Jambi. Di aplikasi ini terdiri dari dua akses. Yang pertama akses untuk administrator, yang kedua akses untuk pegawai. Nah, kali ini kita akan jelaskan dulu langsung di aplikasi untuk administratornya. Kita login dulu. Kita mulai dari login. Nah, di sini untuk loginnya kita menggunakan username admin sama admin. Sudah itu langsung login aja. Nanti akan memunculkan halaman dashboard dari aplikasinya atau dari adminnya. Nah, di sini halaman dashboardnya, di sini ada tombol hot dan di sebelah kiri ada fitur atau menu-menunya. Ada home, master data dan laporan. Nah, yang perlu diinputkan terlebih dahulu ini adalah data master datanya. Nah, di sini ada master data untuk data admin, data cuti, jabatan, jenis cuti, kota cuti, dan pegawai. Jadi di sini kalau misalnya data admin, di sini kita inputkan untuk user admin yang kita pakai untuk login tadi sebagai admin. Di sini sebenarnya juga cuma admin, bahasanya admin cuma terenkripsi. Terus yang harus dilengkapi terlebih dahulu adalah data jabatan. Data jabatan ini diinputkan sedetailnya, misalnya di kantor tersebut jabatannya apa aja yang ada di sana. Misalnya di sana ada manajer operasional, ada staf IT, ada admin, ada SDM, ada bagian keuangan gitu kan. Itu diinputkan semua dengan cara tinggal tambah data. Nanti kalau misalnya sudah tambah data, nanti muncul sini. Misalnya sini keuangan. Divisi akuntansi misalnya, divisi keuangan. Nah, tinggal simpan data, nanti akan masuk ke dalam database. Nah, kalau di sini kalau untuk fungsi edit sama hapusnya tinggal di sini ya. Kalau mau edit tinggal di sini, kalau misalnya mau hapus di sini. Ini untuk tambah data. Terus data yang harus dilengkapi selanjutnya itu adalah data jenis cutinya. Data jenis cutinya di sini kita infokan di sini dua ya. Data jenis cutinya dua. Cuti tahunan itu misalnya 10 dan cuti panjang itu selama 30 hari. Jadi cuti tahunan itu selama 1 tahun itu 10 dan cuti panjang itu selama 6 tahun itu 30 hari. Jadi kalau misalnya mau diedit aja misalnya data cuti tahunannya berkurang atau bertambah di setiap tahunnya, tergantung dari kebijakan dari pemerintah misalnya gitu kan. Nanti di sini kita bisa edit sesuai dengan kebutuhan, mau 12, mau 14, mau 8, mau 6 itu disesuaikan aja nanti. Kalau sekarang kita buatnya standarnya aja 10 gitu ya. Sebagai contoh. Terus nanti kalau sudah diinputkan ini sudah diperbaiki cuti tahunan, cuti panjang, nanti tinggal menginputkan data pegawainya. Data pegawainya juga harus diinputkan karena di sini pegawainya tidak bisa mendaftar, tapi didaftarkan oleh admin karena aplikasi ini sifatnya itu enggak untuk publik ya. Jadi untuk pegawai dan untuk yang bekerja di dalam kantor tersebut atau dinas tersebut. Nah, di data pegawai di sini kita sudah inputkan 3 contohnya. Kalau mau diinputkan baru misalnya di sini tambah data. Kita tinggal pilih jabatannya apa. Misalnya staf IT, nama pegawainya itu misalnya Budi. Tanggal masuknya itu tanggal 01 bulan 5 2019. Jenis kelaminnya itu laki-laki. Alamatnya itu misalnya Palmerah. Bisa diisi lengkap, bisa ditarik juga kalau mau lebih lapang. Nomor HP-nya kita buat aja di sini. Username kita kalau bisa samakan aja dengan nama pegawainya biar gampang ingatnya. Budi, di sini juga Budi. Di sini juga Budi. Oke, kita langsung aja simpan. Oke. Kalau sudah nanti masuk di sini sebagai namanya Budi, terus di sini ada data
kota cuti, kita bisa lihat di sini kota cuti dari setiap karyawannya. Nah, otomatis di sini Budi. Otomatis di situ karena belum ada yang mengajukan cuti, jadi di sini cutinya masih 10 masih 30 sesuai dengan data cuti yang di sini ya, cuti awalnya ya, kota cutinya sesuai dengan kota cutinya ada 10 dan 30. Tapi kalau misalnya nanti ada yang mengajukan cuti, nanti di sini akan berkurang. Misalnya Budi mengajukan cuti 2 hari dari cuti tahunan, nanti berkurang jadi 2. Ini nanti sisanya tinggal 8 begitu ya. Nah, oke, kita tadi sudah bikin namanya tadi data anggota nanti, atau misalnya data karyawan atau apa bisa. Terus di sini kita bisa login sebagai Budi karena kita tadi sudah daftarkan namanya sebagai Budi. Nah, ini di halaman pegawai ini juga nanti bisa mengakses beberapa fitur, tapi beda dengan fitur yang diakses sama si admin tadi. Di sini ada data cuti. Nah, misalnya di sini kan kita loginnya sebagai Budi, terus nanti di sini kita bisa lihat kota cuti. Kita bisa lihat kota cuti di sini. Nah, di sini Budi kota cutinya sekarang itu 10 dan 30. Dan di kota cuti ini khusus pegawai yang login. Jadi kota cuti pegawai yang lain itu tidak ditampilkan. Jadi yang login tadi Budi, maka di sini yang kota cuti Budi yang ditampilkan. Terus di sini ada data pegawai, ini data pegawai untuk Budi tadi. Jadi di sini informasi dari data pegawai Budi. Jadi data pegawai profil Budi itu sendiri juga yang ditampilkan di sini, gitu ya. Jadi profil pegawai lain itu tidak ditampilkan. Terus di sini ada data data cuti. Di sini ada data cuti. Nah, data cuti di sini kita bisa lihat. Kita lihat di sini ada data cuti. Oke, data cuti ini belum ada riwayatnya, dia udah mengajukan cuti. Jadi kita coba langsung di sini, kita refresh dulu. Biasanya logout ya. Karena kalau bisa masuk ke login admin dan login pegawai itu kalau bisa di logout dulu, baru masuk ke login admin. Di sini ada kota cuti. Nanti kalau misalnya Budi melakukan pengajuan cuti, nanti tinggal informasikan ke admin mau melakukan cuti misalnya 2 hari diambil dari kota cuti tahunan. Oke, kita coba login. Oke, di sini langsung aja data cuti. Tinggal tambah data aja. Di sini belum ada riwayat apapun. Di sini kita pilih misalnya siapa yang mengajukan cuti adalah Budi, jabatannya itu adalah staf IT, jenis cuti yang diambil adalah cuti yang mau dipotong itu adalah cuti tahunannya. Terus jumlah yang mau diambil cuti misalnya 2 hari, mulai dari tanggal berapa? Misalnya di sini kita mulai dari tanggal Senin ya. Ini Sabtu, Minggu, Senin tanggal 9. Terus alamatnya ini alamat tempat biasanya mau cuti ya, mau misalnya Bali gitu ya. Keterangannya liburan. Statusnya di sini nanti bisa kita terima, langsung diproses terima aja. Karena yang input adalah si admin. Atau misalnya admin mau konfirmasi dulu ke atasan, nanti bisa statusnya dibuat jadi proses dulu. Oke, nanti kalau sudah diterima seperti ini, otomatis nanti Budi, kita login Budi. Sebenarnya bisa juga lihat di admin tadi, tapi kita langsung aja ke data login anggotanya atau pegawainya. Oke, kita tunggu sebentar sampai layarnya menampilkan data menunya. Kita di sini data cuti nanti akan masuk ke sini ya, biasanya ya. Oke, data Budi itu pengajuan cutinya 2 hari di Bali, statusnya diterima. Kalau kita lihat data kota cutinya, nanti dia akan berkurang menjadi 8 karena sudah melakukan pengajuan cuti selama 2 hari. Jadi nanti kalau misalnya selama 1 tahun nanti ini katanya terus berkurang, ini juga nanti terus berkurang kalau misalnya cuti panjang seperti itu ya.
Oke, lagi nanti di adminnya ini nanti ada data laporan. Data laporan itu meliputi data laporan admin, laporan data cuti, jenis cuti, kartu cuti, pegawai. Tapi yang mungkin yang dilaporan yang sering dipakai nanti adalah laporan data cutinya. Karena di sini data cuti kalau misalnya ada 100 pegawai dan yang melakukan cuti setiap harinya pasti ada mungkin gitu kan. Nanti bisa lihat datanya itu di sini. Kita bisa cetak laporannya secara keseluruhan dari aplikasi ini berjalan sampai dengan selesai. Kita bisa cetak dengan filter berdasarkan dengan data kolom yang ada. Kita bisa cetak data cuti yang mengajukan pengajuan cuti di bulan ini misalnya, bisa juga misalnya di bulan ini atau di minggu ini. Kalau di bulan ini berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Kalau misalnya di bulan kalau 1 minggu berarti tanggal 1 sampai tanggal 7 misalnya begitu. Tinggal print preview aja. Nanti akan menampilkan informasi anggota yang sudah melakukan pengajuan cuti di 1 bulan terakhir. Nanti di sini datanya ada 1 karena yang baru kita inputkan itu adalah 1. Kalau yang menginputkan nanti ada 10, nanti di sini muncul laporannya juga ada 10. Oke, di sini juga laporan data ini ya Budi ya. Kalau di sini nanti laporan data admin, nanti ini menampilkan data laporan cuti secara keseluruhan berdasarkan periode juga bisa. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya. Kalau misalnya ada yang kurang pas mungkin bisa ditanyakan melalui nomor kontak admin atau nomor kontak yang ada di bawah deskripsi atau lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.